Baca Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan buku Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Dunia karya Mas Duki, penerbit atau pencetak oleh Fine Production. Bab 1. Dari milik pemerintah ke media publik. Ambruknya rezim otoriter, sebuah awal. Setelah rezim otoritarian di berbagai belahan dunia ambruk pada akhir tahun 1980 dan 1990, terjadi perubahan drastis terhadap sistem dan tata kelola media massa, termasuk sistem penyiaran. Runtuhnya otoritas dominatif sosialisme di Eropa Timur akhir tahun 1989 memicu ekspansi demokratisasi lebih luas dan masif di Eropa. Gelombang demokratisasi di Asia pada periode 1990 juga mendorong jatuhnya berbagai rezim otoriter di negara-negara Arab, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Dalam berbagai literatur terkait pertumbuhan lembaga penyiaran publik dunia, ambruknya rezim otokratik yang memakai media sebagai agen kekuasaan menjadi awal lahirnya sistem penyiaran yang berorientasi kepada publik atau dikenal sebagai public service broadcasting. Secara historik, konsepsi dan model tata kelola penyiaran publik sudah lama ada sebelum kematian sistem politik sentralistik, terutama di Inggris Raya sejak 1922. Posisi Inggris sebagai pemenang Perang Dunia II tahun 1945 dan ujung tombak kekuatan ekonomi pasar dalam balutan sistem demokrasi liberal menjadikan negara ini agen bagi kegerakan transformasi kelembagaan LPP di seluruh dunia, terutama negara bekas Eropa Timur. Para agen demokrasi liberal di Inggris pula yang mempromosikan model BBC ke negara yang kalah perang seperti Jerman di Eropa dan Jepang di Asia. Kedua negara maju ini kini memiliki sistem penyiaran publik yang progresif. Lebih jauh, Faulkner mencatat, lembaga supranasional seperti Uni Eropa juga jadi aktor penentu bergeraknya sistem penyiaran otoriter milik pemerintah di Eropa Timur, menuju penyiaran publik pada level formal regulasi. Uni Eropa mensyaratkan jika negara-negara bekas sekutu Uni Soviet itu ingin menjadi anggota, maka harus melakukan revisi atas regulasi yang mendorong demokratisasi media. Pada konteks serupa, berbagai lembaga internasional seperti UNESCO dan BBC Media Action mengambil peran sebagai promotor pengembangan regulasi untuk mendorong lahirnya penyiaran untuk publik di negara-negara pasca otoriter di Asia, Eropa Timur, Afrika, dan Amerika Latin. Namun, proses pelembagaan institusi baru ini tidak mudah dan terancam dua persoalan besar global, yaitu cengkeraman kapitalisme dan liberalisme media, dan masih kuatnya warisan otoriterisme dalam rezim pemerintahan baru. Segera setelah rezim politik sosialistik dan otoritarian jatuh, rezim pengganti mayoritas memilih bergabung dengan Uni Eropa dengan konsekuensi mengadopsi sistem politik baru. Pada saat yang sama, bantuan internasional untuk perubahan regulasi bergerak masuk dan hasilnya adalah pengesahan UU Penyiaran yang baru dan perubahan status lembaga penyiaran pemerintah menjadi lembaga penyiaran publik di sejumlah negara seperti Estonia, Georgia, Macedonia, Kosovo, dan sebagainya. Secara formal, terdapat lembaga penyiaran publik. Tentu saja, dalam praktek, masih banyak deviasi dan bahkan ancaman kembalinya status penyiaran milik publik menjadi lembaga pemerintah karena rezim politik baru mengalami dinamika internal. Sedangkan publik khususnya masyarakat sipil belum terkonsolidasi dengan baik. Sementara pada saat yang sama, pemilik media komersial lebih menginginkan absennya media publik yang melayani warga negara karena akan mengganggu kepentingan bisnis mereka. Dalam perspektif aktor, Girard dan kawan-kawan pada tahun 2002 menguraikan ada dua kekuatan global yang turut membentuk sistem media di dunia, termasuk di Indonesia sebagai berikut. Tabel 1. Dua kekuatan pembentuk sistem media. Aktor.
WTO atau GATTS, World Bank terutama di Amerika Serikat memiliki konsep public choice atau publik sebagai konsumen, siaran sebagai barang jualan, dan memiliki sistem liberal kompetisi pasar bebas, dan memiliki tujuan content-based public service, negara dilarang intervensi. Yang kedua, ada aktor UNESCO dan ITU, terutama di Skandinavia, memiliki konsep public interest atau publik sebagai warga, siaran sebagai benda publik, dan memiliki sistem demokrasi, negara melindungi hak publik, dan memiliki tujuan institusionalis, PSP or PSM, negara melakukan proteksi. Tabel di atas menggambarkan pertarungan kekuatan antara organisasi global penopang liberalisasi seperti World Trade Organization dan Bank Dunia yang antara lain menempatkan kompetisi pasar bebas di mana siaran adalah produk profit semata, dengan lembaga dunia yang merawat demokrasi dan peran negara untuk membangun institusi pelayanan publik termasuk media penyiaran publik dengan tata kelola yang sehat dan profesional. Pertarungan biasanya terjadi pada proses pembuatan UU penyiaran. Di negara transisi, yang penyiaran swasta sudah terlanjur dominan, regulasi penyiaran publik cenderung tidak didukung. Lembaga penyiaran publik juga sulit berkembang karena makin tidak populer di benak publiknya. Dalam catatan Volkmar 2013 dan Papidi 1999, inisiatif perubahan status lembaga penyiaran milik pemerintah menjadi penyiaran publik di dunia berlangsung saat komitmen dan pengetahuan pengambil keputusan sangat terbatas. Akibatnya, secara formal terjadi perubahan dalam status, struktur organik Dewan Penyiaran, dan direksi terbentuk. Produksi siaran berita secara perlahan bertendensi kritis mewadahi aspirasi publik. Namun, perubahan ini bersifat instrumental, tidak mencapai elemen tata kelola lembaga. Dengan kata lain, tidak ada perubahan dalam kultur relasi pimpinan dengan bawahan yang paternalistik karena notabene mayoritas broadcaster masih pegawai negara dengan perilaku birokratis dan orientasi melayani atasan yang masih kuat, laporan administrasi yang baik, bukan melayani publik, kinerja kualitas siaran yang baik dan berkesinambungan. Terdapat regulasi yang tumpah tindih dan berbeda antara sistem penyiaran dengan sistem birokrasi, karena sejak status kepegawaian, pola kerja dan pola anggaran masih merupakan birokrat, bukan praktisi penyiaran. Riset di Eropa Selatan dan Amerika Latin oleh Helin dan Papathanassopoulos tahun 2000 menemukan kuatnya budaya clientelism atau perkoncoan dalam tata kelola, media, dan birokrasi secara menyeluruh. Clientelism adalah relasi patron-klien di mana proses seleksi pimpinan media berlangsung transaksional atau balas jasa antara pemilih dengan calon pejabat baru, bukan karena berdasarkan metris sistem dan profesionalisme. Pemilihan Dewan Penyiaran oleh anggota parlemen atau pemerintah penuh lobi politik yang berimbas pada pemilihan pimpinan media di bawahnya, Dewan Eksekutif, Kepala Stasiun, dan sebagainya. Dalam tingkatan politik berbeda, Indonesia kini juga mengalami hal serupa. Pasca perubahan politik melalui reformasi 1998, terutama lahirnya UU 32 2002. Indonesia secara formal telah mempunyai lembaga penyiaran publik bernama RRI dan TVRI. Gagasan membuat lembaga penyiaran publik di kalangan aktivis pro-demokrasi dan elit RRI, TVRI telah muncul sejak media 1998. Didukung lembaga lokal dan internasional seperti UNESCO. Kondisi ideal yang diharapkan sejak dulu hingga saat ini adalah RRI dan TVRI lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik ketimbang televisi dan radio swasta, seperti BBC yang dominan sebagai media informasi publik di Inggris. Namun, perubahan formal status sebagai lembaga penyiaran publik masih memerlukan waktu dan energi lebih panjang untuk diterjemahkan dalam dua tingkatan. Pertama, perubahan mindset publik dan broadcaster.
atau dalam istilah di Indonesia, angkasawan, bahwa RRI dan TVRI adalah media milik publik dan untuk kepentingan publik, bukan lagi milik pemerintah dan melayani kemauan pemerintah. Berdasarkan UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, RRI dan TVRI adalah lembaga penyiaran publik yang independen, sehingga keinginan untuk menjadikannya sebagai penyiaran negara, apalagi penyiaran pemerintah, berarti tidak mengakui keberadaan regulasi ini. Kedua, perubahan tata kelola manajemen dan budaya kerja sebagai broadcaster pelayanan publik dengan bercermin pada tata kelola di negara maju. Oleh karena itulah, kajian model kepemilikan dan tata kelola penyiaran publik jadi agenda pokok dalam buku ini. Memahami penyiaran publik. Di kursus sistem penyiaran publik, tidak lepas dari idealisme tentang sistem negara demokrasi dengan media massa sebagai pilarnya. Negara-negara yang memiliki tradisi demokrasi lebih tua seperti Jerman, Inggris, dan Prancis memiliki sistem media yang pluralis sebagai ikon utama, dan sistem ini membuktikan tidak hanya berperan melegitimasi struktur demokrasi itu sendiri, tetapi juga menjadi ruang publik bagi pemenuhan hak-hak sipil. Meskipun pasca Perang Dunia II dan runtuhnya rezim otoriter di Eropa Timur dan Asia, sistem media liberal komersial semakin merajalela. Sistem media yang bertumpu pada pelayanan sosial seperti media penyiaran publik masih mampu bertahan dengan segala inovasinya. Studi sistem media yang dilakukan Hallin dan Mancini tahun 2004 menyebut model demokratik korporatis di Jerman dan model liberal paternalistik di Inggris sebagai pilihan yang banyak diadopsi negara-negara pasca otoriter termasuk Indonesia. Sistem ini menempatkan legalitas penyiaran publik dan komersial atau liberal secara setara. Keduanya diramu bersama sistem penyiaran komunitas sebagai wujud pluralisme penyiaran. Idealnya, penyiaran publik memiliki pilar utama, seperti pada awal perkembangannya tahun 1920 sampai 1960 di Eropa. Namun, ekspansi industri penyiaran membuat peta sistem media berubah. Meskipun menganut sistem ekonomi pasar bebas, Inggris dengan tetap mempertahankan BBC sebagai media publik, menganut deviasi kebijakan paternalistik, di mana negara tetap hadir sebagai aktor pelindung media publik. Kondisi ini berbeda dengan di Amerika Serikat selaku agen liberalisme di mana peran negara minimalis. Media komersial dibiarkan berkompetisi secara bebas dan akibatnya penyiaran publik menjadi sangat marginal. Posisi National Public Radio dan Public Broadcasting Service sangat lemah dibanding BBC di Inggris. Dalam kajian mengenai media penyiaran komunitas di Jerman, Inggris, Denmark, Swedia, dan Belanda sebagai kiblat pengembangan pluralisme media digambarkan oleh Buckley 2009, 3 pilar sistem penyiaran sebagai berikut. Public broadcasting, free-to-air or subscribe, national and regional channels, or analog and multiplex. Dilanjut, commercial broadcasting, free-to-air, subscribe, network, channel, analog or multiplex. Dilanjut, community broadcasting, free-to-air, subscribe, local or small channel, analog or multiplex. Sebelum menguraikan lebih lanjut lembaga penyiaran publik, perlu ditegaskan apa definisi publik dalam kajian sosiologi dan kajian komunikasi. Pemahaman yang utuh atas makna dan definisi operasional publik memandu kita dalam mendefinisikan dan memahami posisi lembaga penyiaran publik ketika disandingkan dengan bentuk lembaga penyiaran lainnya di dunia. Kita mulai dengan definisi generik penyiaran publik sebagai berikut. Public broadcasting includes radio, TV, and other electronic media outlets whose primary mission is public service. Public broadcaster receive funding from diverse sources including license fees, individual contribution, public financing, and commercial financing. Dari definisi ini, sedikitnya ada 4 penyebutan kata public. Public broadcasting,
public service, public broadcaster, public financing. Artinya, publik menjadi kunci. Publik adalah pemilik. Dalam kajian ekologi media, untuk memahami publik bisa dilakukan dengan mencermati definisi penyiaran komunitas berikut ini. Community broadcasting is a form of mass media in which a radio or television station is owned, operated, and or programmed by a community group to provide television program of local interest known as local programming. Community television stations are most commonly operated by non-profit groups or cooperatives. However, in some cases, they may be operated by a local college or university, a cable company, or a municipal government. Buckley 2009. Relasi paling konkret antara publik dengan media penyiaran adalah pada proses pemenuhan kewajiban membayar iuran penyiaran setiap bulannya. Dengan demikian, BBC misalnya merumuskan misi operasional termasuk tugas trust dengan secara jelas menyebut untuk memenuhi kepentingan pembayar iuran atau in the interest of the license fee payer. Dalam berbagai literatur, terdapat berbagai variasi definisi sistem penyiaran publik yang berakar pada konteks historik, fungsional, dan norma politik ekonomi yang melatar belakanginya. Jika dicermati dari perspektif media komunikasi, definisi dan standar penyiaran publik menjadi lebih mudah dan operasional, sekaligus membedakannya dengan bentuk lembaga penyiaran lain. Namun, pasca tekanan dari industrialisasi penyiaran komersial, penyiaran publik ini dituntut melakukan redefinisi dan revitalisasi. Debat tentang definisi penyiaran publik semakin semarak akibat perkembangan teknologi distribusi dan akses terhadap konten informasi yang tidak lagi dimonopoli platform penyiaran atau broadcasting analog. Pengertian dan standar penyiaran publik yang paling tua dan kerap kali menjadi acuan berasal dari para pemikir di negara-negara demokrasi Eropa, kawasan yang menjadi rujukan utama model penyiaran publik terutama BBC. Dapat dikatakan, ada 3 pendekatan untuk menguraikan makna, definisi, dan standar global penyiaran publik. Pertama, dari aspek normatif dan universal atas penyiaran dengan fokus pada fungsi pelayanan untuk publik. Titik tekannya pada peran bukan institusi, sehingga dapat saja organisasi medianya komersial, tetapi kontennya publik. Kedua, pengertian yang melibatkan institusional, manajerial, sebagaimana pada model BBC. Ketiga, pengertian lembaga penyiaran publik pasca digitalisasi teknologi yang memperluas legitimasi platform layanan. Perdebatan tentang definisi dan posisi struktural penyiaran publik dipengaruhi gagasan pluralisme sistem penyiaran yang dihembuskan pasca kapitalisme media di Amerika dan Eropa. Christopher Sterling dan Sidney Head dalam buku Broadcasting in America, A Survey 1996 menguraikan 3 model prototipe penyiaran yang berkembang di dunia. Pertama, permissive atau penyiaran yang berorientasi pragmatis komersial pro pasar. Yang kedua, paternalistik, suatu model penyiaran yang dikelola negara dengan tekanan tanggung jawab sosial yang tinggi seperti BBC. Dan yang ketiga, authoritarian, penyiaran otoriter yang dikenal di negara-negara komunis atau otoriter. Upaya mendefinisikan penyiaran publik merupakan bentuk tarik-menarik untuk membedakan antara model otoriter dan model permisif. Tetapi tidak harus identik dengan model paternalistik, gaya Eropa yang bergerak dari tradisi intervensi negara. Kebijakan pluralisme dikembangkan sebagai resultansi dari perlawanan atas kebijakan monopoli penyiaran komersial swasta di Amerika Serikat dan monopoli yang dilakukan BBC di Inggris sampai tahun 1970-an. Pemberian lisensi operasional radio untuk institusi agama, ras, dan lembaga penyiaran tahun 1952 di Amerika menjadi awal berkembangnya penyiaran komunitas. Sebagai pilar penting
model penyiaran bukan untuk komersial, atau di Eropa populer sebagai penyiaran publik. Akibatnya, di Amerika Serikat lebih dikenal istilah non-commercial broadcasting atau NCB daripada Public Service Broadcasting atau PSB. Non-commercial broadcasting yang berbasis komunitas kemudian berjaringan nasional ini selanjutnya dikategorikan sebagai Public Broadcasting Service atau PSB untuk membedakannya dengan PSB. Bagi Indonesia, adopsi definisi dan implementasi prinsip-prinsip lebih utama mengingat RRI dan TVRI dari sejak pengaturannya dalam UU 32 tahun 2002 ditetapkan sebagai PSB. Secara umum, model pluralisme lembaga penyiaran di Eropa dan Amerika didorong oleh perbedaan tujuan ideal operasi media penyiaran dan inovasi teknologi baru. Seiring digitalisasi media global, diperkenalkan istilah public service media dan tipologi dan ekspektasi peran yang sama dengan lembaga penyiaran publik dan kemudian membuat konsepsi penyiaran publik harus didefinisikan ulang. Berbagai regulasi baru terkait penyiaran termasuk penyiaran publik dituntut beyond broadcasting. Deregulasi terutama untuk melegitimasi pelayanan siaran yang mengadopsi internet dan digitalisasi dalam kerangka membentuk interaksi yang lebih kuat antara broadcaster dan khalayaknya, dan sekaligus memperkuat tata kelola penyiaran publik menghadapi media komersial, tanpa mengubah filosofi dasar sebagai institusi media independen dan profesional. Dalam praktik di berbagai negara yang mengalami transisi demokrasi seperti Indonesia, terdapat pencampuran pemahaman antara penyiaran publik, penyiaran negara, dan penyiaran komunitas yang disebabkan konteks historis media penyiaran di negara setempat, pengaruh ekonomi dan politik serta kekuatan partisipatif dari masyarakat. Seringkali, penyiaran publik disamakan dengan penyiaran negara karena yang terjadi adalah proses transisi yang belum tuntas dari penyiaran dan dikelola negara untuk pencitraan pemerintah ke negara publik. Padahal terdapat perbedaan signifikan seperti tabel berikut. Tabel 2. Perbedaan penyiaran milik negara dengan publik. Jenis: penyiaran milik negara atau pemerintah memiliki tujuan propaganda kebijakan pemerintah, mobilisasi pembangunan. Broadcaster, pegawai negara atau PNS mengacu ketentuan pegawai nasional. Selanjutnya memiliki sifat biasanya di bawah kendali Kementerian Komunikasi atau Sekretariat Negara dan memiliki keuangan anggaran negara melalui kementerian induknya. Yang selanjutnya, jenis penyiaran milik publik memiliki tujuan ruang ekspresi publik, kontrol sosial dan pendidikan dan budaya. Broadcaster, pegawai korporasi atau badan publik mengacu ketentuan otonom korporasi dan memiliki sifat independen, supervisi dilakukan parlemen atau dewan khalayak, dan memiliki keuangan, iuran publik dan atau anggaran negara melalui parlemen. Dilihat dari kepemilikan dan sumber pendanaan, maka terdapat 4 kategori lembaga penyiaran di seluruh dunia. Yang pertama, lembaga penyiaran negara atau pemerintah yang pada umumnya beroperasi di era rezim otoriter. Yang kedua, lembaga penyiaran komersial atau swasta yang memiliki individu untuk tujuan mencari keuntungan. Yang ketiga, lembaga penyiaran publik yang berskala nasional dan berorientasi pada pelayanan umum. Yang keempat, lembaga penyiaran komunitas dikelola untuk pelayanan komunitas. Lengkapnya lihat tabel berikut. Pertama, lembaga penyiaran pemerintah dimiliki pemerintah di bawah kementerian terkait dana dari APBN atau APBD. Kedua, lembaga penyiaran publik dimiliki publik di bawah badan publik atau badan negara otonom dana dari publik berupa iuran penyiaran atau pajak. Yang ketiga, lembaga penyiaran swasta dimiliki oleh individu pengusaha dana dari iklan atau investasi pribadi untuk tujuan mencari untung. Keempat, lembaga penyiaran komunitas dimiliki oleh kelompok warga di komunitas tertentu, dana dan iuran komunitas atau sumbangan sukarela warga. Secara singkat, pengertian dan posisi kultural lembaga penyiaran publik dapat dicermati pada pernyataan pendiri dan dirjen pertama BBC, John Reid di bawah ini. John Reid indicate that BBC should have 4 faith. First, it ought to be protected from commercial pressures. Second,
It aimed to serve the whole nation. Third, it should have a monopoly position. And finally, it aims to provide a high standard of programs. Reid also summarized the core purpose of BBC as to inform, educate, and entertain. The K term educate, in the original sense taken from the Latin educare, meaning to provide a lead. Reid considered that PSB should produce good program for the audience and play an edifying role. Mencermati berbagai model penyiaran, publik dalam tata kelola dipahami sebagai kelompok stakeholder yang beragam. Stakeholders dipahami pada dua model. Pertama, model komunitas profesi seperti di ARD atau CDF Jerman, di mana anggota Dewan Penyiaran adalah wakil asosiasi jurnalis, akademisi, ormas, partai politik, dan lain-lain. Kedua, model geografis seperti BBC Inggris, di mana 4 anggota Thrush berasal dari 4 wilayah Inggris, England, Scotland, dan lain-lain. Secara rinci, dalam tata kelola manajerial, penerapan asas kepemilikan publik atau public ownership atas penyiaran publik diwujudkan pada 4 sektor. Yang pertama, struktur organisasi tertinggi di lembaga penyiaran publik. Publik memiliki hak yang luas untuk menjadi anggota Dewan Penyiaran dan membentuk tim seleksi yang melibatkan mereka. Adapun Dewan Eksekutif dapat diisi kalangan profesional penyiaran dan manajemen organisasi yang kompeten, baik ia merupakan pengembangan karir ataupun profesional media yang diambil dari luar. Yang kedua, perencanaan dan evaluasi manajemen. Publik memiliki hak membentuk Dewan Khalayak, difasilitasi Dewan Penyiaran. Keanggotaan Dewan Khalayak menggunakan logika stakeholders di atas. Publik juga memiliki akses keanggotaan di Komite Audit Keuangan dan Komite Komplain atau Ombudsman Siaran. Ketiga, penyelenggaraan manajemen penyiaran melalui pemenuhan hak publik atas informasi pengambilan keputusan, laporan penggunaan anggaran, dan lain-lain. Karena itu, sudah sewajarnya lembaga penyiaran publik menjadi pioner keterbukaan informasi. Untuk apa penyiaran publik? Pendirian dan pengembangan media penyiaran publik di suatu negara sangat ditentukan oleh sistem dan budaya politik yang berlangsung. Penegasan demokratisasi melalui kebebasan berekspresi menjadi alasan mendasar pendirian lembaga penyiaran publik. Di samping itu, pasca Perang Dingin, kompetisi dan pertarungan merebut pengaruh global bergeser pola dan bentuknya dari konflik yang bersifat fisik, militer, dan ekonomi menuju kompetisi yang sektor informasi dan media. Pertarungan dalam diseminasi dan distribusi informasi diyakini lebih mampu menciptakan pengaruh terhadap tatanan budaya, ekonomi, dan politik dalam relasi antar negara ketimbang perang militer terbuka. Sebagai contoh, dominasi peredaran film Hollywood di belahan bumi mampu mempengaruhi gaya hidup global, setara dengan akselerasi brand global dalam bidang kuliner seperti McDonald's. Dalam kerangka itu, penyiaran publik diperlukan untuk menjalankan prinsip diplomasi global di sektor informasi dan sekaligus menjaga keutuhan nasionalisme dan budaya lokal suatu negara. Ia akan menjadi flag carrier yang merepresentasi identitas bangsa di era globalisasi. Dapat disimpulkan, urgensi keberadaan suatu lembaga penyiaran publik di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah karena dua faktor. Pertama, menjadi instrumen demokratisasi dan penguatan hak-hak sipil dalam bidang distribusi dan akses terhadap informasi yang sehat. Demokratisasi berakar pada pemenuhan hak dasar berekspresi bagi warga melalui media yang kuat dan egaliter. Taktik kebebasan berekspresi ini tidak mungkin diwadahi lembaga penyiaran komersial yang kerap kali disetir pemiliknya. Media yang demokratis dan aksesibel juga diperlukan untuk menjadi jembatan komunikasi pengambilan keputusan publik oleh pemerintah dan masyarakat, bukan propaganda sepihak atau agen otoriter penguasa. Media penyiaran publik mengambil peran mediasi, promosi kebijakan yang pro-publik, dan kritik kebijakan yang kontroversial. Hingga bisa disimpulkan, negara yang demokratis selalu identik dengan kondisi penyiaran publiknya yang juga kuat dan profesional. Kedua,
Pada negara-negara dalam proses transisi untuk konsolidasi demokrasi, ia menjadi pilar nasionalisme negara bangsa. Dalam konteks diplomasi di lapis kedua, atau second track diplomasi, media penyiaran membentuk citra suatu bangsa. Suatu praktek yang telah lama diterapkan VOA atau Voice of America berpuluh-puluh tahun. Dalam kasus Indonesia, media penyiaran publik juga berperan menjaga perbatasan. Peran penjaga identitas kebangsaan ketika ada ancaman krisis identitas akibat kawasan perbatasan negara yang terbelakang secara ekonomi, politik, dan sosial budaya. Peran kedua ini telah mengalami dinamika dan redefinisi serius dan menuai kritik karena tidak lagi murni berakar pada nilai dan prinsip siaran untuk publik, tetapi propaganda negara. Meskipun demikian, tetap diejawantakan terutama pada saluran yang bersifat terbatas, misalnya siaran digital. Prioritas lembaga penyiaran publik tetap di sektor domestik untuk melayani seluruh kepentingan tanpa diskriminasi.